Halo Sobat Pembaca dan penonton terkasih, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu terjaga ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menyukai, berkomentar, dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dan penting dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kabar terkini seputar kondisi cuaca dan potensi bencana yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Pada periode akhir pekan menjelang pergantian tahun, Provinsi Aceh menjadi sorotan terkait kondisi cuaca yang perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda yang berbasis di Banda Aceh, telah resmi mengeluarkan peringatan dini cuaca yang berlaku mulai tanggal 25 hingga 27 Desember 2025. Peringatan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif guna memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan mitigasi dini terhadap segala kemungkinan dampak yang mungkin muncul akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. BMKG secara tegas memperingatkan akan adanya potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dalam beberapa kasus bisa juga disertai dengan angin kencang di berbagai kabupaten dan kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Dalam peringatan resmi yang dikeluarkan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 25 Desember 2025, pihak terkait menjelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya potensi cuaca ekstrim tersebut. Setelah dilakukan pemantauan yang cermat dan mendetail, tercatat adanya daerah belokan angin yang menjadi salah satu pemicu utama terhadap pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Aceh. Selain adanya pergerakan angin yang tidak biasa, fenomena konvergensi juga turut berperan penting dalam membentuk kondisi atmosfer yang mendukung terbentuknya massa awan yang cukup padat dan berpotensi menghasilkan curah hujan yang signifikan. Kedua faktor alamiah ini berpadu dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di berbagai daerah. Tidak hanya faktor atmosfer saja yang menjadi perhatian, kondisi lingkungan sekitar juga turut memberikan kontribusi terhadap potensi terjadinya hujan lebat. Suhu muka laut yang tergolong hangat di wilayah pesisir barat Aceh telah berhasil meningkatkan jumlah massa uap air yang ada di udara, sehingga secara tidak langsung mendukung proses pembentukan awan hujan yang lebih besar dan lebih padat. Pada hari pertama penerapan peringatan dini cuaca, yaitu tanggal 25 Desember 2025, wilayah yang berpotensi terdampak cukup luas dan meliputi berbagai kabupaten di seluruh Provinsi Aceh. Di antaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagen Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Bener Meriah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, Bireun, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, serta Aceh Tamiang. Kondisi cuaca yang tidak stabil ternyata tidak hanya berlangsung pada hari pertama saja, melainkan cenderung berkembang dan menyebar ke wilayah yang lebih luas pada hari berikutnya. Pada tanggal 27 Desember 2025, wilayah yang diperkirakan akan terdampak oleh potensi hujan sedang hingga lebat semakin meluas dan mencakup daerah-daerah tambahan yang sebelumnya belum termasuk dalam daftar peringatan awal. Wilayah tambahan yang masuk dalam zona peringatan pada tanggal 27 Desember 2025 antara lain adalah Simeulue, Subulu Salam, Aceh Tengah, Pidie Jaya, serta Kota Langsa. Dengan demikian, hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh menjadi perhatian khusus terkait kondisi cuaca yang perlu terus dipantau dan diantisipasi dengan baik. Dalam peringatannya tersebut, BMKG juga secara tegas mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin muncul sebagai akibat dari kondisi cuaca ekstrim tersebut. Beberapa jenis bencana yang perlu diwaspadai antara lain adalah banjir, tanah longsor, serta gangguan akibat angin kencang. Peringatan ini menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah-daerah yang telah dikenal sebagai kawasan rawan bencana. Kondisi geografis di daerah-daerah tersebut membuatnya lebih rentan terhadap dampak buruk akibat hujan lebat dan angin kencang yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti oleh masyarakat, BMKG juga menyampaikan saran khusus terkait tindakan yang perlu dilakukan ketika melihat tanda-tanda awal munculnya kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Jika melihat awan tebal berwarna hitam dan hujan mulai rintik-rintik di daerah pegunungan, masyarakat sangat disarankan untuk segera meninggalkan daerah lereng serta wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai. Langkah pencegahan seperti ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerusakan pada harta benda akibat bencana yang tidak terduga. Selain itu,
Masyarakat juga diharapkan untuk selalu aktif memantau perkembangan informasi cuaca melalui berbagai kanal resmi yang disediakan oleh BMKG. Dengan selalu mengikuti informasi terbaru dan resmi, masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif dengan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya mitigasi dini yang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim dan berbagai bencana yang menyertainya. Informasi terkait kondisi cuaca yang sebenarnya dan dampaknya telah mulai terlihat bahkan sejak hari pertama peringatan dikeluarkan. Pada hari Kamis, tepatnya pada pukul 17.40 WIB, kawasan Kecamatan Samadua yang berada di Kabupaten Aceh Selatan telah diguyur oleh hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Bukan hanya di Kecamatan Samadua saja, wilayah lain di sekitarnya juga merasakan dampak dari hujan lebat yang turut mengguyur kawasan Kecamatan Trumun Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG memang memiliki dasar yang kuat dan perlu diambil secara serius oleh seluruh pihak. Dampak dari hujan lebat tersebut tidak hanya terbatas pada kondisi jalan yang licin atau genangan air di beberapa titik kecil. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, Badan Jalan Nasional yang menghubungkan kawasan Melaboh dengan Subulu Salam, tepatnya di kawasan Desa Ladang Rimba, telah mengalami kondisi genangan air yang cukup signifikan. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut untuk berbagai keperluan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi. Selain itu, genangan air di jalan raya juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah lain seperti kemacetan yang berkepanjangan atau bahkan kecelakaan lalu lintas jika tidak ditangani dengan baik. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kondisi cuaca ekstrim memang bisa saja terjadi dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya mengikuti peringatan resmi dan melakukan langkah antisipatif menjadi hal yang tidak lagi diabaikan oleh siapapun yang tinggal di wilayah yang berpotensi terdampak.